Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Kesuma dengan NIM 2309106013 dari kelas A Informatika Angkatan 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi algoritma Bresenham untuk menggambar garis, kemudian algoritma midpoint circle untuk menggambar lingkaran, dan algoritma float fill untuk memberi warna. Nah, pertama-tama kita mulai dulu penjelasan source code dari baris pertama. Ini ada import tkinter Azteca. Di sini saya mengimpor library tkinter untuk menampilkan hasil dari algoritma tadi. Kemudian di sini saya menentukan lebar dan tinggi kanvas dalam satuan pixel. Kemudian di sini saya mengatur ukuran setiap pixel yang digambar di kanvasnya. Jadi skalanya saya kasih 2. Nah, di sini saya buat jendela utamanya dengan tkinter. Dan di sini saya memberikan judul untuk jendela atau window-nya. Nah, selanjutnya di sini saya menginisialisasikan variabel kanvas untuk membuat kanvas yang akan digambar nantinya. Dan di sini saya tambahkan kanvas ke window atau jendela untuk ditampilkan. Selanjutnya di sini ada variabel grid. Ini fungsinya sebagai matriks untuk menyimpan status warna yang akan digunakan nanti oleh algoritma float fill. Kemudian di sini ada fungsi put pixel. Jadi fungsi ini untuk menggambar satu pixel dan menyimpan status warnanya. Di sini ada percabangan untuk mengecek apakah koordinat berada di dalam area. Jika memenuhi, maka simpan kode warnanya ke dalam grid atau matriks status warna tadi, dan gambar sebuah rectangle kecil mewakili satu pixel. Nah, di sini ada koordinat kiri atas rectangle pada kanvas, dan di sini adalah koordinat kanan bawah rectangle-nya. Dan di sini adalah isi rectangle tersebut dengan warna dan tanpa adanya outline atau garis tepi. Jadi di sini untuk memberitahu koordinat dari rectangle yaitu atas kiri, kemudian yang di bawah ini adalah untuk koordinat kanan bawah dari rectangle-nya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi algoritma Bresenham. Nah, di sini ada draw line Bresenham, yaitu fungsi untuk menggambar garis dengan algoritma Bresenham. Di sini ada parameter X1, Y1, X2, dan Y2. Lalu di sini kita hitung jarak absolut pada sumbu X. Maka dari itu kita menggunakan absolut di sini. Dan kita hitung selisih X2 dan X1. Selanjutnya di sini kita juga menghitung jarak absolut pada sumbu Y. Maka dari itu kita gunakan absolut lagi dengan menghitung selisih dari Y2 dengan Y1. Selanjutnya di sini ada variabel Sx dan Sy. Nah, di sini ada ternary operator yaitu dengan percabangan. Jadi ini dia menentukan arah gerak lingkarannya. Kalau yang Sx artinya arah gerak pada sumbu X, positif atau negatif. Jika positif, maka otomatis X kan yang berada di horizontal. Maka dari itu kalau misalnya nilainya 1, maka dia bergerak ke arah kanan. Dan jika nilainya negatif, maka dia bergerak ke arah kiri. Kemudian untuk Sy ini untuk menentukan arah gerak pada sumbu Y, maka jika nilainya positif, dia akan bergerak ke atas karena sumbu Y itu vertikal, dan jika dia bernilai negatif, maka dia akan menuju ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada variabel error, dia untuk error awal untuk keputusan langkah dari line Bresenham ini. Nah, di sini dihitung selisih dari nilai dx dikurang dengan dy. Selanjutnya di sini masuk ke perulangan. Nah, perulangan ini berguna untuk meloop sampai titik akhirnya tercapai atau sampai line-nya itu selesai tergambar. Nah, di sini kita masukkan gambar pixel pada koordinat saat ini. Jika sudah mencapai titik akhir, maka kita
akan hentikan loopnya. Lalu di sini kita hitung twice error untuk keputusan pergerakannya. Nah, jika nilainya lebih besar dari dy, maka kita geser pada sumbu x. Nah, sebaliknya, jika dia lebih kecil dari dx, maka kita geser pada sumbu y. Nah, jadi ini untuk menentukan pergerakan atau pergeseran dari line Bresenham itu sendiri. Selanjutnya di sini ada fungsi draw circle midpoint. Nah, fungsi draw circle midpoint adalah implementasi dari algoritma circle midpoint untuk menggambar lingkaran. Di sini terdapat 3 parameter yaitu xc, yc, dan r. Nah, di sini kita inisialisasi terlebih dahulu bahwa kita mulai dari x sama dengan 0. Kemudian di sini kita mulai y-nya sama dengan r, artinya di sini y mulai dari jari-jari. Kemudian d sama dengan 1 kurang r. Ini untuk diameternya atau keputusan awalnya. Selanjutnya di sini kita panggil fungsi untuk memplotting titik-titik simetris awal. Lalu di sini ada perulangan dengan kondisi jika x kurang dari y. Nah, jadi ini maksudnya adalah melakukan perulangan sampai x melewati y. Nah, di sini ada increment untuk menambahkan nilai dari x yang setiap iterasinya akan bertambah 1. Nah, di sini jika keputusannya negatif, ini D maksudnya decision, maka hanya update D berdasarkan x-nya. Jika keputusannya ternyata selain itu atau non-negatif, turunkan Y dan update nilai D-nya. Kemudian kita plotting semua titik simetris untuk pasangan X dan Y. Selanjutnya, di sini ada plot circle point. Jadi ini adalah fungsi bantu yang kita gunakan tadi di dalam fungsi draw circle midpoint. Ya, di sini ada plot circle point. Ini kita gunakan sebagai fungsi bantu untuk memplotting 8 titik simetris lingkaran. Kenapa 8? Di sini ada, saya definisikan poinnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini adalah daftar atau list titik simetris berdasarkan X, Y, dan pusatnya adalah di XC dan YC. Seperti itu. Kemudian di sini kita masuk ke perulangan for. Untuk setiap titik simetris, maka kita akan gambar pixel hitam. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita masuk ke implementasi dari algoritma float fill untuk memberikan warna. Di sini ada 4 parameter. Jadi fungsi float fill ini kita akan menggunakan yang namanya stack atau tumpukan. Seperti itu. Jadi stack ini dia menggunakan konsep last in first out. Artinya yang pertama masuk itulah yang akan pertama keluar. Ibaratnya seperti tumpukan buku. Jika kita menaruh terakhir suatu buku di suatu tumpukan, maka yang akan terambil pertama adalah buku yang baru saja kita masukkan karena dia otomatis berada di paling atas tumpukan. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk ke kondisi. Jadi, jika titik awal di luar area, maka dia akan keluar. Oke, keluar dari area. Dan di sini warna target yang akan digantinya. Ini kita buat variabel target color. Nah, di sini ada kondisi, jika warna target sama dengan warna baru, artinya kita langsung return saja. Artinya kita tidak perlu mengisi dengan warna yang baru karena sudah sama. Di sini kita gunakan stack untuk menyimpan titik-titik yang akan diperiksa nantinya. Kemudian di sini kita masuk ke perulangan lagi. Jadi selama masih ada titik pada stack, kita ambil titik terakhir dari stacknya. Kemudian di sini ada kondisi pengecekan. Jadi untuk memastikan titiknya ini berada di dalam area. Jika di sini ada kondisi lagi, jika
warnanya sama dengan target, maka kita ubah warna titik tersebut dengan menggunakan fungsi put pixel tadi. Kemudian di sini kita mengappend atau menambahkan ke stack. Di sini maksudnya kita akan menambahkan koordinat di sebelah kanan ke stack, ya. Kemudian di sini adalah yang di sebelah kiri kita tambahkan ke stack, dan yang di sini adalah yang berada di atas itu kita tambahkan ke stack, dan yang di sini adalah koordinat yang bersebelahan yang berada di atas. Yang ini tadi, yang ini adalah yang berada di bawah. Selanjutnya di sini kita panggil fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi. Di sini saya menggambar 4 garis untuk menggambar kotak dengan menggunakan algoritma Line-Bresenham tadi. Jadi akan terbentuk 4 garis yang nantinya akan membentuk objek seperti kotak. Kemudian di dalam kotak tersebut saya ingin menggambar lingkaran. Makanya di sini saya memanggil fungsi draw circle midpoint dengan koordinat XY itu awalnya 100 dengan besaran 30 atau jari-jari 30. Jadi pusatnya adalah 100 dengan X, Y 100. Oke. Selanjutnya di sini saya akan memberikan pewarnaan di area di dalam kotak. Makanya di sini saya definisikan argumennya 55 dan 55. X artinya X-nya 55 dan Y-nya 55. Nah, di sini kita beri warna merah. Jadi dua ini mengindikasikan warna merah. Jadi yang area yang berada di luar lingkaran nantinya akan berwarna merah, dan area yang berada di dalam lingkaran, yaitu makanya di sini saya definisikan X100, Y100, artinya otomatis kan sama titik pusatnya dengan lingkaran yang kita bentuk tadi. Maka lingkarannya nanti akan terisi dengan warna biru. Kemudian di sini kita jalankan loop utama untuk menampilkan TK Inter tadi, untuk menampilkan window atau jendela yang kita bisa lihat hasil dari implementasi algoritma tadi. Sekarang langsung saja saya coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kotak ini terbentuk dari algoritma Line-Bresenham yang tadi kita gunakan untuk menggambar 4 garis. Makanya di sini ada 4 garis, 1 2, 3, 4. Kemudian di sini kita menggambar lingkaran dengan algoritma circle midpoint. Nah, di sini kita buat lingkaran seperti ini. Dan yang terakhir, kita menggunakan algoritma float fill untuk memberi warna pada objek yang telah kita buat. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk area kotak yang berada di luar lingkaran, kita akan beri warna merah sesuai dengan hasilnya. Dan untuk area yang di dalam lingkaran itu akan berwarna biru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.